Assalamualaikum Pak Parwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Tami, mau lapor apa? Ini Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya nih Pak G. Begini Pak Parwanto, terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, terutama di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Bapak, saya akan bertanya, apakah Bapak pernah menemui permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak? Di sini dilema etika itu tentang dua hal yang sama-sama benar dan Bapak harus memilih salah satu yang terbaik, seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih informasinya. Akan kami coba memberikan jawaban dan nanti sesuai yang panjenengan harapkan. Jadi begini Mbak Tami, selama ini juga kami sering menghadapi sesuatu hal yang menjadikan dilema bagi kita. Salah satu contoh di SD sekolah kita ini kan merupakan sekolah negeri. Di mana sekolah negeri ini untuk melayani para peserta didik yang anak-anaknya adalah anak berstandar normal. Namun demikian oleh pemerintah ini ditunjuk bahwa sekolah kami adalah sekolah penyelenggara inklusif. Artinya untuk dapat melayani kepada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Padahal anak-anak yang berkebutuhan khusus itu idealnya tidak disekolahkan di sekolah umum atau di sekolah yang seperti yang kita kelola. Mestinya anak-anak itu disekolahkan di sekolah luar biasa. Nah, yang menjadi dilema bagi kami itu karena anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal sekolah kita ini sekolah negeri yang tidak mendapatkan fasilitas untuk memberikan materi pelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mestinya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diberikan materi pelajaran oleh guru-guru SMP. Namun demikian, apapun yang terjadi, karena kami sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara, sebagai abdi pemerintah, dan kita tahu bahwa sekalipun anak SMP juga mempunyai hak untuk menerima pendidikan, untuk mendapatkan pelajaran, sehingga kita layani semaksimal mungkin. Nah, kemudian bagaimana solusi kita? Solusi kita harus menentukan KKM, kriteria ketuntasan minimal yang berbeda. Salah satu contoh, anak-anak kami yang normal, salah satu mata pelajaran matematika itu KKM-nya 75. Anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, kalau harus mencapai target KKM 75 ini tidak bisa. Tentu kami buat KKM tersendiri, misalnya matematika anak-anak kami yang normal itu 75, anak-anak kami yang BK ini saya berikan KKM di bawah itu, misalkan KKM-nya matematika 4,50 misalnya begitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pelayanan tersebut. Jadi Bapak memberikan keputusan membuat dua kurikulum seperti itu ya Pak. Jadi dua KKM dengan pembelajaran yang sama tapi diperuntukkan untuk ABK dan diperuntukkan untuk siswa yang normal seperti itu Pak. Mungkin Bapak juga punya dilema-dilema yang lain di sekolah selain itu Pak. Apakah Bapak ada langkah-langkah yang bisa meyakinkan jika keputusan yang Bapak ambil itu benar Pak? Jadi sebelum melakukan keputusan itu Bapak bisa meyakinkan kalau benar keputusan itu Bapak benar gitu. Ya, tentu kedilimaan selalu ada dan kami harus bisa menyikapi di antara dua pilihan. Itu salah satu di antara yang harus kami memilih. Salah satu contoh dalam pelayanan anak-anak ABK, mestinya karena kita ini sekolah yang notabene adalah sekolah negeri dan tidak mempunyai SDM guru SLB, mestinya secara tegas kita tolak begitu saja. Namun secara manusiawi bahwa anak itu perlu pelayanan, kemudian satu-satunya sekolah terdekat itu yang sebetulnya
sudah kami arahkan orang tua dan keluarganya sebaiknya anak bapak ataupun anak ibu ini disekolahkan di SLB. Tetapi realita yang ada di lapangan, kalau kita arahkan ke sekolah SLB itu melihat kondisi dan situasi keluarga. Sebetulnya akan kita betul anak tersebut untuk bisa melanjutkan ke SLB. Orang tua pun juga bisa menerima. Namun situasi kondisi orang tua, situasi dan kondisi orang tua suatu misal anak kami yang bernama Wahyu itu orang tuanya kondisi ekonominya juga ya boleh dikata pas-pasan. Bahkan orang tuanya menderita sakit yang setiap minggunya 2 kali mengadakan periksa cuci darah, sehingga kalau anak itu kita sekolahkan di SLB yang secara geografis jauh dengan tempat tinggal, orang tua juga kemungkinan tidak bisa untuk mengadakan pengawasan dan pendampingan. Sehingga mau tidak mau kami secara tegas untuk dapat mengambil keputusan bahwa anak itu bisa kami tampung di sekolah kami. Risiko apapun yang terjadi itu harus kita lakukan. Apapun yang terjadi harus kita jalani demi keberhasilan daripada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Begitu antara jadi keputusan ya, saya harus tegas mengambil keputusan di antara anak itu bisa kita terima atau tidak kita terima. Tentu kita dengan berbagai pertimbangan ya sudah akhirnya bisa kita terima dan bisa kita layani. Berarti memang keadilan melawan kasihan, belas kasihan juga ya Pak. Jadi semua itu benar, apa yang harus kita lakukan itu benar, tapi kita harus memilih salah satu yang benar-benar menguntungkan semua pihak. Seperti itu ya Pak. Terus selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, menurut saya keputusan-keputusan Bapak itu sangat benar-benar menguntungkan gitu loh Pak. Nah, hal-hal apa yang bisa membuat Bapak itu berpikiran bagaimana ya Pak? Keputusan itu benar, keputusan itu bagus, itu apakah daya dorongnya Pak? Jenengan itu selalu membuat keputusan itu ngoten Pak, tapi apa ya Pak, faktor-faktor apa yang membuat Bapak itu cepat mengambil keputusan dan bijak seperti itu Pak? Begini Mbak Tam, kita seorang leader harus punya kebijakan dan kebijakan itu harus tepat. Yang pertama, di mana saja kita berada, kita punya niatan yang baik. Dalam hukum agama, nawa itu kita ibadah. Yang pertama, kalau itu kita jalani, sehingga pekerjaan yang berat pun insya Allah akan menjadi ringan. Jadi pertama, nawa itu kita sesuai agama yang kita anutnya, ya, itu niat kita ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa kebenaran dan kebaikan itu demi kemajuan. Nah, kemudian seorang pimpinan, seorang leader itu punyalah prinsip. Apapun yang terjadi, asalkan demi kemajuan, bukan untuk kepentingan diri pribadi, insya Allah nanti akan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, terus gitu. Kalau kita sudah ibadah, Bismillahirrahmanirrahim, ya dah. Nah kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan dipandang dari berbagai sudut pandang secara umum bisa menerima demi kemajuan kita bersama. Salah satu contoh ya kembali kepada pelayanan anak didik kita. Kalau kita bersikeras sekolah kita bukan sekolah SLB misalkan, langsung saja kita arahkan di sana. Nah, tapi dengan berbagai pertimbangan ekonomi orang tua, kondisi sosial ekonomi orang tua dalam keadaan sakit dan sebagainya. Terus kita kembalikan secara manusiawi. Sekarang dalam bahasa Jawa, sopo to sing gelem nglakoni dan sebagainya. Begitu Mbak. Luar biasa sekali nih Pak. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak. Apakah pernah punya tantangan untuk pengambilan keputusan? Jadi kadang-kadang keputusan itu diputuskan itu berat Pak. Jadi butuh beberapa waktu itu seperti itu, banyak tantangan atau bagaimana? Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi Bapak selama ini menjadi seorang pimpinan Pak? Ada, tentu ada. Bahkan sering kali menghadapi tantangannya semacam itu. Ini berasal dari diantara kita itu, diantara pro dan kontra bisa jadi. Salah satu contoh ketika saya dimutasi dari SD yang lama, SD 1 Ngantung ke SD yang baru tahun 2017 di SD Negeri 3 Pasekan. Setelah
kami dimutasikan atau dipindah tugaskan di negeri Tiga Pasekan ini, dalam benak kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Nah, kita melihat pada waktu itu di halaman ini sudah diberi tanaman perindan mangga. Kemudian tanaman mangga itu kurang produktif, bahkan merusak lingkungan. Antara lain buahnya seringkali jatuh, memecahkan genting dan lain sebagainya. Kemudian ya lingkungannya tidak begitu sehat. Langsung cerita ringkas itu kami lomba. Kita buat taman, kita beri tanaman baru dan sebagainya. Nah, pada waktu itu tantangan yang terjadi, pandangan masyarakat, pandangan orang lain yang tidak tahu. Loh gimana? Itu tanaman yang sudah hidup, tanaman yang sudah tumbuh, tanaman yang sudah jadi kok malah ditebang dan sebagainya. Nah, tapi bagi saya, tanggapan orang yang tidak tahu program kami, yang tidak tahu inisiatif kami, ya kita biarkan saja. Kemudian langsung lingkungan kita buat taman dan sebagainya. Nah, setelah jadi, tanam jadi, orang baru tahu, oh arahnya begitu dan sebagainya. Itu salah satu tantangan. Sebab begini, kita seorang pimpinan, seorang leadership, kalau tidak mau menghadapi tantangan, tidak ada suatu perubahan. Kalau kita ingin merubah sesuatu, itu harus siap menghadapi tantangan. Yang penting kita tidak punya prinsip bahwa kita akan mencari keuntungan sepihak. Artinya kita mengubah semacam ini, saya bersikap bertindak semacam ini, itu untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok tertentu. Nah, setelah itu terjadi perubahan dan sebagainya, masyarakat baru tahu. Itu jawabannya. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi perubahan itu harus mendapatkan suatu tantangan juga Pak. Jadi kita tidak boleh hanya diam, kita harus merubah sesuatu yang bisa menjadi lebih baik ya Pak. Betul sekali. Dari segala keputusan Bapak yang ambil selama ini, apakah Bapak pernah mengambil keputusan itu membutuhkan waktu atau memang Bapak langsung menyelesaikan dalam waktu itu di tempat tersebut Pak? Ada sebuah contoh atau bagaimana? Jadi kadang-kadang Bapak butuh berpikir atau memang harus memutuskan sesuatu itu langsung di tempat Pak? Gini, kami dalam membuat suatu keputusan tetap tidak meninggalkan pola hidup secara demokratis. Artinya musyawarah untuk mufakat. Salah satu contoh, kami tadi akan membuat taman. Setelah kami punya ide, punya gagasan, punya pendapat, ini tetap kami musyawarah dengan teman-teman kita dulu. Nah, ini kita buat semacam ini, biayanya nanti berasal dari ini dan sebagainya, sehingga kita jangan sekali-kali meninggalkan musyawarah sekecil apapun, sehingga teman kita itu tahu arahnya, tahu kita ajak bekerja. Di samping itu memperingan kerja kita, itu kan teman-teman kita itu punya rasa tanggung jawab. Di salah satu sisi, kalau teman-teman kita ajak untuk bekerja sama, ini meringankan beban kita. Yang kedua, ini memanusiakan manusia, ya. Jadi teman-teman kita ajak bekerja, kita ajak berpikir, kita tahu. Jadi kita tidak sekedar mengajar kalau suatu misal dalam dunia akademika, tapi kita mendidik. Nah, jadi arahnya teman-teman kita nanti kalau menjadi seorang leadership, menjadi seorang pimpinan, nanti juga seperti apa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita mengelola suatu lembaga sekecil apapun, ibarat kita membeli bak sampah pun harus kita musyawarah. Jadi misalkan mau membeli bak sampah, dananya dari mana, kemudian bak sampah itu untuk apa, dan sebagainya. Kita tahu, teman-teman kita tahu, bahkan nanti teman-teman kita libatkan semua. Jadi jangan kita mengambil kebijakan sendiri tanpa musyawarah, tanpa sepengetahuan, tidak boleh. Gitu. Sehingga pekerjaan yang berat pun menjadi ringan. Karena apa? Karena ini atas kerjasama, atas kesepakatan kita bersama. Gitu. Dibicarakan, dimusyawarahkan. Iya, dimusyawarahkan. Nah, dari apa yang Bapak musyawarahkan atau apa itu, apakah ada faktor atau seseorang yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan apapun? Jadi apakah ada seseorang atau ada sesuatu atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan yang benar gitu Pak? Tentu ada. Artinya begini, setelah kita adakan musyawarah, kita adakan
pemberitahuan. Salah satu contoh, kita mengadakan program membuat musola. Atau mungkin kita membuat dapur, kita membuat gudang, kita membuat tukang parkir dan sebagainya. Kita adakan musyawarah dengan komite, dengan orang tua wali murid, dengan guru dan lain sebagainya, sehingga kalau hal-hal yang semacam itu kita pikirkan sendiri, kemudian kita lakukan sendiri, yang pertama memberatkan kita seorang pimpinan, yang kedua kalinya kita tidak akan mendapatkan solusi. Dengan kita adakan komunikasi, kita saling koordinasi dan kita saling melengkapi, ternyata justru pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jadi salah satu contoh dengan kami perlu adanya komunikasi dengan orang tua wali, kita musyawarah dengan pengurus komite, kita melibatkan stockholder yang ada. Ini kan nanti akan memberikan gambaran, Pak, kalau memang mau bangun musola karena itu memfasilitasi anak-anak kami dalam melaksanakan ibadah, nanti kita bantu dari orang tua wali misalnya begitu dan lain sebagainya. Memang ya Pak, teman sejawat, Iya. komite dan sebagainya itu mempermudah Bapak untuk pengambilan Betul, keputusan seperti betul. ini Pak. Bapak yang terakhir ini ya Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah pengalaman terpenting dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi apakah satu kalimat saja Pak, jenengan sebagai seorang pemimpin itu hal apa yang terpenting dari seorang pemimpin tersebut Pak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Hal yang penting dalam mengambil keputusan yang pertama seorang pimpinan mengambil keputusan itu demi kemajuan, demi kemajuan. Yang kedua kalinya, di samping demi kemajuan ini jangan dilupakan, semuanya harus melibatkan, kita ajak untuk bermusyawarah. Jadi tujuan yang baik, karena orang tidak tahu, kita tidak diajak musyawarah, merasa tidak dimanusiakan, kita orang rumangsa diwongke, akhirnya justru dia itu merasa acuh tak acuh. Gitu. Tapi kalau itu sudah kami tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kemajuan, apa yang kita lakukan adalah perubahan, untuk membuat suatu perubahan, dan jangan kita merasa egoisme bahwa perubahan kemajuan ini karena aku, jangan. Tapi perubahan kemajuan ini atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Sementara itu yang perlu kami sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas pengalamannya, atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya, semoga bisa saya lakukan, bisa saya contoh ke depannya nanti Bapak. Semoga saja Bapak menjadi seorang inspirator buat saya. Amin. Yang menurut saya sudah benar-benar buat saya itu sempurna Pak. Terima kasih sekali sudah membimbing saya selama ini menjadi seorang teman sejawat Bapak yang tidak diajukan ataupun kita saling bekerja sama. Semoga Bapak menjadi lebih bijak lagi dalam menjadi seorang pemimpin, dan saya dalam melakukan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini bisa selesai dengan baik dan bisa mengamalkan apa yang sudah saya pelajari. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.